dengan aku Sufani, Certified Financial Planner. Sebelumnya aku perkenalkan diri dulu ya. Ini nama aku adalah Sufani, aku adalah seorang financial planner dan juga insurance consultant. Nah, hari ini aku ingin membahas tentang satu topik yang kalau kita bahas asuransi, ini pasti jadi bahasan semua orang, yaitu asuransi kesehatan. Gimana sih cara kita memilih asuransi kesehatan yang tepat untuk kita? Di video hari ini aku ingin membahas mungkin lebih kepada asuransi kesehatan itu apa sih? Dan kenapa kita butuh asuransi kesehatan? Dan juga asuransi kesehatan apa aja sih yang cocok untuk kita gitu. Gak lama-lama lagi aku mau mulai dari asuransi kesehatan. Nah, aku juga sadar orang Indonesia tuh kadang itu mix up. Jadi masih bingung antara asuransi dengan investasi. Nah, ini mungkin juga kalau kita tarik lebih jauh ke belakang, asuransi di Indonesia itu bisa dibilang ya banyak yang bermasalah ya, apalagi yang beli dari bank ataupun yang memang agen-agen dulu itu penjelasannya itu kurang. Jadi banyak banget orang-orang yang salah mengerti tentang asuransi kesehatan. Aku banyak temuin calon nasabah yang suka nanya begini, aku mau beli asuransi kesehatan nih, jadi bisa nggak ya kalau cuma setor atau bayar premi 10 tahun? Karena kan setahu saya nih, produk yang dulu kan bisa gitu. Nah, hari ini aku mau meluruskan ke teman-teman semua bahwa kalau beli asuransi kesehatan harus bayar seumur hidup. Gak ada yang namanya bayar cuma 5 tahun, cuma 10 tahun. Itu kalau asuransi kesehatan ya, itu gak ada yang seperti itu. Kalau asuransi jiwa atau asuransi penyakit kritis itu masih ada kalau misalnya kamu ngambil yang tradisional. Jadi asuransi kesehatan itu lebih bertindak seperti proteksi yang akan membantu kita membayar biaya pengobatan seandainya kita sakit atau kita masuk rumah sakit suatu hari nanti. Jadi dengan kata lain, asuransi kesehatan itu adalah transfer resiko yang seharusnya di kita jadi ke perusahaan asuransi. Dengan kita membayar premi setiap bulan atau per tahun, ketika kita sakit, kita mentransfer resiko itu ke perusahaan asuransi. Jadi biarlah asuransi yang membayar biaya pengobatan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa asuransi kesehatan itu harus bayar seumur hidup? Tidak bisa tuh yang namanya cuma bayar 5 tahun atau 10 tahun. Karena memang di asuransi kesehatan, biaya asuransinya itu jalan terus setiap tahun. Sampai kapan? Sampai kita meninggal atau sampai kita memutuskan untuk menutup polis itu. Karena asuransi kesehatan, walaupun namanya asuransi murni atau tradisional, tapi biaya asuransinya itu selalu berjalan setiap tahun. Jadi ya tetap harus dibayar. Bedanya kalau misalnya kita ngambil yang tradisional, itu kita tetap harus bayar setiap tahunnya. Nah, tapi di unit link itu ada beberapa fasilitas lah namanya. Ada yang namanya fasilitas cuti premi, di mana ya namanya juga unit link atau PID ya. Asuransi kesehatannya bukan asuransi tradisional yang berdiri sendiri. Jadi ada asuransi jiwa, digabungkan dengan asuransi kesehatan, juga bisa digabungkan dengan asuransi penyakit kritis, dan juga ada manfaat investasinya. Untuk asuransi ini, biaya asuransinya itu akan terbit setiap tahun. Tapi kenapa kita bisa cuti premi di unit link atau di PID? Karena ketika kita cuti premi, itu bukan artinya kita nggak bayar. Itu juga bukan artinya biaya asuransinya itu sudah tidak ada. Bukan seperti itu ya. Ketika kita memutuskan untuk cuti premi, biaya asuransinya tetap harus kita bayar. Dari mana? Ya, dari sisa nilai investasi yang kita punya. Misalnya nih, saldo investasi kita itu masih ada 10 juta. Dan biaya asuransi kita itu di 5 juta per tahun. Nah, berarti kita hanya bisa cuti premi 2 tahun. Di tahun ketiga, ya tidak bisa cuti premi lagi. Karena tidak ada lagi saldo investasi yang bisa dipotong. Saldo investasinya udah 0 nih. Jadi mau gak mau kita harus setor premi lagi. Nah, itu yang membedakan asuransi tradisional dan asuransi unit link. Dan memang asuransi unit link atau PID ini sering menimbulkan ya kesalahpahaman. Karena ya nasabahnya kan mikir kalau ini asuransi tapi ada investasinya nih. Ya pasti dong namanya investasi pasti menguntungkan. Padahal nggak begitu. Investasi di unit link ini akan dimasukkan ke reksadana.
Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah familiar dengan investasi reksadana, pasti tahu dong kalau kita invest di reksadana, belum tentu kita bakalan untung terus setiap tahunnya. Apalagi misalnya kalau kita masuk ke reksadana sahamnya itu kadang bisa minus, kadang bisa profit, kadang bisa minus terus sampai nggak profit-profit. Nah, itu sangat mungkin sekali terjadi. Dan di unit link, dana kita itu dimasukkan ke reksadana. Kita dikasih pilihan sih, mau masuk ke reksadana yang mana. Kan ada 4 reksadana tuh ya. Maksudnya kita diberi kebebasan untuk memilih apakah mau 100% di reksadana saham atau 100% di reksadana pendapatan tetap. Nah, itu kita bebas memilih. Intinya semua dana itu akan diolah di reksadana. Dan sebagai nasabah, kita juga harus paham resiko kita. Karena yang namanya investasi itu ya tetap harus dipantau. Tidak ada yang bisa menjamin kalau investasinya itu akan selalu bagus setiap tahunnya. Nah, jadi kira-kira itulah yang kadang terjadi kesalahpahaman dan misunderstanding ya antara agent dengan nasabah dan juga kepada masyarakat mengenai asuransi kesehatan ini. Nah, hopefully setelah menonton video ini, teman-teman bisa lebih paham nih, apa sih asuransi kesehatan itu? Apakah gue harus masuk asuransi kesehatan murni? Ataukah asuransi kesehatan yang digabung dengan investasi atau unit link? Semoga kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang salah paham. Dan hopefully teman-teman yang membeli asuransi itu sudah benar-benar paham tentang produk yang dibeli. Jadi kedepannya itu tidak akan ada kesalahpahaman atau mungkin setelah jalan 5 atau 10 tahun baru sadar, kayaknya kok asuransi gue gini sih? Ya semoga nggak ada lagi seperti itu ya. Oke, sekian untuk video hari ini. Next, gue akan bahas asuransi yang lain. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan atau misalnya, bahas dong asuransi ini atau asuransi itu, nah coba komen di kolom komentar di bawah. Jadi aku bisa pertimbangkan untuk dibahas di video berikutnya. So, see you on the next video.